Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat penting ini. Detik-detik menjelang buka puasa itu adalah suatu perjumpaan, suatu kondisi batin yang sangat penting, karena Allah akan mengabulkan doa para pemohon doa itu detik-detik ini. Salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa ketika orang itu menjelang buka puasa. Nah, para pemirsa, di sini kita akan membahas tentang inti kemenangan yang kita akan raih pada bulan suci Ramadan. Apa ini maksud kemenangan ya sebetulnya? Ya, kemenangan itu artinya hasil dari sebuah perjuangan yang sangat intensif. Ya, manakala kita habis ujian itu ada kelulusan, plong kita. Manakala kita melakukan perjuangan yang amat berat, lalu endingnya nanti itu kita berhasil meraih apa yang kita cita-citakan, itu nanti akan menjadi suatu kekuatan yang amat dahsyat. Nah, kita berpuasa selama bulan Ramadan, kita pun juga menahan diri untuk tidak melakukan banyak hal dalam bulan Ramadan. Bahkan Ramadan pun juga kita diminta untuk melakukan sholat tarawih yang tidak pernah dilakukan di luar Ramadan. Bahkan jam tidur kita Ramadan itu juga agak berkurang. Semuanya ini untuk apa? Untuk meraih inti kemenangan. Paling tidak para pemirsa, ya, ada 7 kriteria ya untuk mengukur apakah diri kita itu menjadi the winner, pemenang atau enggak dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kita tentunya harus menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, berpuasa enggak mungkin kita bisa berpuasa tanpa memenangkan hawa nafsu kan. Memenangkan diri kita dari hawa nafsu. Yang kedua juga kemenangan terhadap setan. Setan itu kan dirantai selama bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi kita juga harus menang. Dan yang ketiga, pasti pahala dilipat gandakan. Mengaji di luar Ramadan. Kata Rasulullah, alif lam mim itu pahalanya 30 kalau dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu hanya 3. Bayangkan kalau kita khatam Quran pahalanya kayak apa itu. Wajar kalau dosa yang sedemikian banyak itu dihapuskan oleh amaliah Ramadan kita. Nah, kalau orang banyak dosa mestinya harus memaksimumkan upayanya dalam bulan Ramadan ini melakukan berbagai macam kegiatan. Di samping itu juga bulan pengampunan kan bulan Ramadan. Maka itu kemenangan itu juga harus kita menangkan. Kenapa? Karena dosa diampuni pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga doa dikabulkan, dosa dimaafkan. Raihlah Lailatul Qadar. Yang terakhir ini saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa Lailatul Qadar satu-satunya umat manusia yang dikirimi Lailatul Qadar oleh Allah hanya manusia. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya kan para pemirsa. Ketika Rasulullah memimpin salat berjamaah, makmumnya para nabi di belakangnya, itu Baitul Maqdis. Mungkin rohnya para nabi itu. Para nabi berdoa, ya Allah, kalau boleh kami diizinkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ada Lailatul Qadar, ada Ramadan. Kita dulu nggak ada Ramadannya. Nah sekarang umatnya Nabi Muhammad kok ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sekali dapat Lailatul Qadar, itu pahalanya akan ribuan tahun. Ulama tafsir mengatakan Al-Qur'an itu bukan hanya 1000. Bilangan paling tinggi pada masa turunnya Quran itu 1000. Jadi kalau Al-Quran mengatakan 1000, itu artinya ribuan atau beribu-ribu tahun. Unlimited tanpa batas tuh. Karena itu para pemirsa, mari meraih kemenangan berganda dalam bulan suci Ramadan ini ya dengan cara mengoptimalisasikan ubudiyah kita. Apakah itu ibadah secara fisik seperti sholat ya kan? Apakah itu ibadah secara akal? Kita mentadabburi Al-Quran, kita membaca buku-buku agama. Apakah dengan beribadah secara
mujahadah rohani kita, batiniah kita. Ya, kontemplasi di tengah malam, berzikir terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini kita lakukan setiap hari, maka pastikan Allah akan memberikan kemenangan terhadap kita. Kemenangan berganda yang kita akan raih dalam bulan suci Ramadan ini sangat-sangat istimewa kali ini. Allah Maha tahu bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan tantangan. Semakin kuat sebuah tantangan, maka Allah pun juga akan semakin memperbesar pertolongannya terhadap yang bersangkutan. Jadi para pemirsa, bagaimana meraih kemenangan ini tentu ada kiatnya. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk meraih kemenangan? Tentu yang paling pertama adalah perbaiki nawaitu, niat kita dulu. Ya Allah, bulan Ramadan kali ini saya berikrar insya Allah akan lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Sudah umur kami sekian kali mendapati bulan Ramadan. Aku ingin bulan Ramadan kali ini adalah the best. Kenapa? Ada faktor pemicunya. Ya, ada virus corona di sekitar kami. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger ya, roket pendorong untuk lebih mengorbitkan ibadah kami kepadamu ya Allah. Nah, tapi sebaliknya, kalau sampai bulan Ramadan ini konyol kita, padahal ada tantangan sedemikian besar, berarti kita akan pasti termasuk orang yang rugi. Raihlah kemenangan di balik besarnya sebuah tantangan. Makin besar tantangan itu, insya Allah janji Tuhan juga makin besar. Insya Allah dengan kita bersama semua di rumah seperti sekarang ini, kita akan mendapatkan berkah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Itu kata Rasulullah. Jadi menarik apa yang dikatakan Rasulullah tadi ya, bahwa jangan menjadikan rumahnya itu seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu seperti apa? Rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, suara ngaji, sudah tidak pernah lagi ada kedengaran suara-suara keagamaan di dalam rumahnya itu. Itu rumah seperti kuburan tuh. Nah, alhamdulillah dengan kita bergabungnya seluruh anggota keluarga, sholat 5 waktu kita lakukan bareng-bareng. Ya, sahur berjamaah, buka puasa berjamaah, seluruh anggota keluarga kita nggak kemana-mana. Inilah apa ya, semacam banjir kasih sayang anak-anak kita sekarang ini, karena bapak ibunya itu lengkap di rumah selama berhari-hari terakhir ini kan. Jadi ini juga ada hikmah di balik adanya corona ini. Keakraban sesama anggota keluarga satu sama lain itu sangat intim. Ya, jadi para pemirsa, kembali lagi kepada bagaimana meraih inti bulan suci Ramadan. Maka memang harus ada perjuangan. Perjuangan itu saya ingatkan sekali lagi, kombinasi perjuangan fisik, nalar, dan batin ini akan melahirkan intensitas ketinggian martabat ya mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya fisik melulu tapi nggak ada nalarnya, apalagi nggak ada rohnya, batinnya, maka itu dangkal. Atau tidak boleh hanya batiniahnya melulu tapi nggak ada actionnya, itu juga kurang. Maka itu bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang paling kompleks karena kita bisa mengeluarkan ibadah maliyah. Di situ ada zakat, zakat fitrah, zakat mal. Di sini juga kita bisa melakukan sedekah, infak jariyah, wakaf, ya, dan hibah kepada orang-orang yang berhak. Nah, berbuat baik itu bukan hanya untuk umat Islam. Tetangga kita pun juga walaupun non-muslim, kalau dia baik sama kita, maka itu pun juga kita menjadikannya sebagai lahan ibadah. Menolong hamba Tuhan yang namanya manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Jadi jangan menganggap bahwa hanya dapat mendapatkan pahala kalau membantu orang Islam. Membantu anak manusia apapun agamanya, itu juga dapat pahala. Jangankan manusia, membantu binatang pun. Karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan paling istimewa buat kita. Jangan sia-siakan, mari meraih kemenangan dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi para pemirsa, marilah kita menyadarkan diri kita semuanya. Sisa-sisa bulan Ramadan ini, jangan pernah capek melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Kalau perlu, mari kita lebih meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Ya. Demikian para pemirsa, selalu ada jalan berkah untuk mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh